Ada sebuah teori kontroversial yang mengklaim bahwa peradaban kuno seperti India, Mesopotamia, dan Sumeria memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Apakah ini benar? Well, kalau kamu mau tahu jawabannya, coba deh tonton video di channel Fakta Aja. Tapi sebelum itu, kita harus siap-siap dengan segala kemungkinan penjelasan ilmiah yang mungkin ada di balik teori ini. Siapa tahu, nanti kita bisa jadi ahli sejarah yang penuh teka-teki. Pada tahun 1970, ada seorang penulis bernama David Davenport yang menemukan teks kuno dari India yang disebut Mahabharata. Nah, dalam teks ini, dia menemukan cerita tentang perang besar antara dua kerajaan yang menggunakan senjata-senjata super kuat dan mampu menghancurkan segalanya. Ada satu ayat yang paling terkenal, nih, yang bilang begini. Sebuah senjata tunggal yang diberkati oleh para dewa mampu menghancurkan ribuan kereta dan prajurit. Sebuah sinar cahaya terang menyala di langit, diikuti oleh awan besar yang membentuk sebuah jamu raksasa. Kemudian, ledakan dahsyat terdengar, mengguncang bumi dan langit. Panas yang luar biasa membakar segala sesuatu di sekitarnya, baik manusia maupun binatang. Rambut dan kuku orang-orang terbakar, pakaian mereka terkoyak, dan kulit mereka melepuh. Beberapa orang menjadi buta karena cahaya yang menyilaukan. Orang-orang yang selamat dari ledakan itu segera terserang penyakit aneh dan membusuk. Davenport menafsirkan ayat ini sebagai sebuah deskripsi dari ledakan nuklir yang menurutnya terjadi di India sekitar 12.000 tahun lalu. Ia juga mengklaim bahwa ia menemukan bukti-bukti arkeologis yang mendukung teorinya, seperti reruntuhan kota-kota kuno yang memiliki tingkat radiasi tinggi, artefak-artefak logam yang meleleh akibat panas ekstrim, dan kerangka-kerangka manusia yang menunjukkan tanda-tanda paparan radiasi. Teori Davenport kemudian mendapat dukungan dari beberapa penulis lain, seperti Erich von Däniken dan Graham Hancock, yang juga menemukan teks-teks kuno dari peradaban lain yang diduga menggambarkan senjata nuklir. Misalnya, dalam kitab suci Zoroaster dari Persia, ada sebuah cerita tentang Raja Vishtaspa yang menggunakan sebuah senjata bernama Gurs-Inar atau api suci untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dalam kitab suci Sumeria, ada sebuah cerita tentang Dewa Enlil yang menggunakan sebuah senjata bernama Sharu atau Raja Api untuk menghancurkan kota-kota pemberontak. Dan dalam kitab suci Alkitab, ada sebuah cerita tentang Sodom dan Gomora, dua kota dosa yang dihancurkan oleh api dan belerang dari langit. Para pendukung teori bom atom kuno berpendapat bahwa semua teks-teks kuno ini adalah bukti-bukti bahwa peradaban kuno memiliki teknologi nuklir dan bahwa mereka menggunakan senjata-senjata ini dalam perang-perang besar yang menyebabkan kehancuran massal dan kepunahan peradaban. Mereka juga berpendapat bahwa pengetahuan dan kemampuan ini hilang karena bencana alam atau invasi asing atau disimpan rapi oleh kelompok-kelompok rahasia yang ingin menjaga rahasia ini dari umum. Namun, teori bom atom kuno juga mendapat banyak kritik dan penolakan dari para ilmuwan dan ahli sejarah. Mereka menunjukkan bahwa teori ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan bahwa bukti-bukti yang digunakan oleh para pendukung teori ini adalah salah tafsir, palsu, atau tidak relevan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teori bom atom kuno tidak dapat diterima. Pertama, teks-teks kuno yang diduga menggambarkan senjata nuklir sebenarnya adalah kiasan, metafora, atau hiperbola yang digunakan untuk menggambarkan perang-perang yang sengit dan dahsyat, tetapi tidak secara harfiah. Para ahli sastra dan sejarah menunjukkan bahwa teks-teks kuno ini sering menggunakan bahasa yang berlebihan dan puitis untuk menekankan pesan-pesan moral, agama, atau politik, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi laporan faktual atau ilmiah. Misalnya, dalam Mahabharata,
Ada juga ayat-ayat yang menggambarkan senjata-senjata lain yang lebih fantastis dan tidak masuk akal, seperti senjata yang dapat memanggil badai, gempa bumi, banjir, atau makhluk-makhluk mitologis. Jika kita mengambil ayat-ayat ini secara harfiah, maka kita harus percaya bahwa peradaban kuno juga memiliki teknologi cuaca, geologi, hidrologi, atau biologi yang jauh lebih maju dari kita sekarang. Kedua, bukti-bukti arkeologis yang diduga menunjukkan jejak-jejak ledakan nuklir sebenarnya adalah hasil dari proses alami atau manusia yang tidak terkait dengan teknologi nuklir. Para ahli geologi dan fisika menunjukkan bahwa tingkat radiasi tinggi di beberapa situs arkeologis dapat disebabkan oleh kontaminasi dari sumber-sumber alami seperti batuan vulkanik, mineral radioaktif, atau air tanah. Artefak-artefak logam yang meleleh dapat disebabkan oleh panas dari api biasa, petir, atau letusan gunung berapi. Dan kerangka-kerangka manusia yang menunjukkan tanda-tanda paparan radiasi dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit alami seperti kanker, anemia, atau infeksi. Ketiga, teori bom atom kuno tidak sesuai dengan konteks sejarah dan budaya dari peradaban kuno yang diduga memiliki teknologi nuklir. Para ahli arkeologi dan antropologi menunjukkan bahwa peradaban kuno tidak memiliki prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi nuklir, seperti pengetahuan tentang fisika atom, kimia nuklir, matematika terapan, teknik mesin, dan elektronika. Peradaban kuno juga tidak memiliki bukti-bukti adanya infrastruktur, industri, atau organisasi yang mendukung pengembangan teknologi nuklir, seperti tambang-tambang uranium, reaktor-reaktor nuklir, laboratorium-laboratorium penelitian, pabrik-pabrik senjata, atau militer-militer modern. Peradaban kuno juga tidak memiliki motif-motif untuk menggunakan senjata nuklir dalam perang-perang mereka, karena mereka lebih mengandalkan strategi-strategi politik, diplomasi, atau agama untuk menyelesaikan konflik-konflik mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori bom atom kuno adalah sebuah teori yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan bahwa bukti-bukti yang digunakan oleh para pendukung teori ini adalah salah tafsir, palsu, atau tidak relevan. Teori ini hanyalah sebuah spekulasi yang didasarkan pada imajinasi dan fantasi dari para penulis yang ingin menciptakan cerita-cerita sensasional dan menarik perhatian publik. Teori ini juga berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat, karena dapat menyebarkan informasi-informasi salah dan menyesatkan tentang sejarah dan budaya peradaban kuno. Demikianlah video saya tentang bom atom kuno. Semoga video ini bermanfaat dan informatif bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.